Kalau income-nya tinggi, nanti peternak outcome-nya tinggi. Bisa berdasi, bisa bermobil, bisa berumah baik. Kalau perlu istri 2. Itulah outcome namanya. Jual cempe semuanya. 3 kali peranak semuanya dijual. Berjumpa lagi dengan saya Winarno, CV Mukti Abadi. Saya buka ya. Alamat di Jalan Mastrip, RT 05, RW 02, Dusun Sentul, Desa Sukosari, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Masih di Indonesia ini ya. Kali ini saya mau berbagi cerita dengan judul ini, analisa usaha pembibitan domba silangan. Kapasitas 200 ekor betina. Patokannya betina ya, nanti kebutuhan jantannya menyesuaikan dengan rasionya. Antara betina lokal, misalnya betina dari Garut, kalau boleh milih, karena domba Garut ini pada umumnya prolifik, beranak lebih dari 1 ekor. Jadi reproduksinya subur namanya. Kemudian disilangkan dengan domba jantan turunan Texel, boleh, atau turunan yang lain, misalnya Merino misalnya ya boleh. Tapi kali ini saya tampilkan yang turunan Texel, bukan pure blood tapi memang turunan. Pertama atau Romawi 1, biaya investasi. Pertama, sewa tanah. Kalau kita hitung sewa, walaupun mungkin milik sendiri, atau milik orang tua, atau milik mertua, atau milik kakek nenek, atau milik istrinya, perlu lebar 20 meter, panjang 60 meter. Jadi luasnya 1.200 meter persegi. Kalau dihitung sewa per tahun ini ya, ini per tahun, katakan 10 juta. Sewanya mesti 5 tahun. Ya, mesti 5 tahun. Minimum. Dengan rentang waktu 5 tahun itu harapannya biaya investasinya total sudah kembali. Jadi ini perlu uang paling tidak 50 juta. Kalau ini tidak dihitung, ya terserah. Tapi kalau mau bisnis ya mesti dihitung. Ya kalau uang sendiri nggak dihitung nggak apa-apa. Kalau itu kerjasama atau uang utang dan lain-lain, ini mesti dihitung. Yang kedua, investasi kandang dan sangkar. Ya, kalau kandang ini seperti bangunan ini namanya kandang. Kalau sangkar itu seperti ini, sangkar atau box. Ya, kalau itu kita gabung, perlu kandang lebarnya 12 meter. Panjangnya 54 meter. Luasnya kandang 648 meter persegi. Biayanya dengan harga sekarang ya, nyaris tidak ada yang murah. Kayu ya mahal, besi, entah besi baja ringan atau besi yang lain, itu mahal. Kemudian ini biayanya investasi kandang dan sangkar. Slatnya ini ya sekalian yang bagus, itu dari plastik. Ya, total dari plastik. Itu perlu biaya modal 1,5 juta per meter persegi. Itu kalau dikalikan 648 meter persegi,
Biaya investasi kandang dan sangkar 972 juta, nyaris 1 M. Biaya investasi ini yang poin ketiga, beli bibit atau pengadaan bibitnya. Yang jantan turunan Texel perlu 6 ekor. Perlu 6 ekor. Perhitungannya 1 ekor pejantan mampu melayani mengawini 40 ekor. Jadi 200 dibagi 40 perlu 5, tapi perlu cadangan 1. Makanya harus beli 6 minimum, ya. Bila per ekor ini umur 10 bulan atau 1 tahun, harganya 8 juta, diperlukan dana 48 juta rupiah. Kemudian yang domba betina, ya lagi-lagi kalau kita pilih domba lokal turunan domba Garut, ya 200 ekor. Yang dibeli umur 8 bulan. Ya, kenapa 8 bulan? Itu sudah dewasa kelamin, sudah pasti, sudah pernah birahi. Kalau pada anak manusia perempuan sudah menstruasi, tetapi tubuhnya masih belum dewasa. Salah satu tanda dewasa tubuh ya terbentuknya ambingnya atau teteknya, termasuk sama putingnya. Ya, sudah montok, itu tunggu 2 bulan. Jadi perkawinan pertama dikawinkan dan dibuntingkan pertama kali domba domestik atau domba lokal paling tidak umur 10 bulan. Sudah dewasa tubuh, ya ini wajib. Kalau pada anak manusia secara legal formal kan 18 tahun. Secara medis idealnya berumur sudah 20 tahun ke atas. Nah ini kalau pada domba lokal minimum 10 bulan, minimum 11 bulan boleh, 12 bulan boleh, tapi ya sedikit terlambat. Harganya 1.250.000, itu nanti sudah termasuk biaya karantina, termasuk biaya transport. Jadi perlu dana 250 juta untuk 200 domba betina darah tapi siap kawin, ya tidak langsung, tunggu 2 bulan sambil diseleksi. Yang tidak baik bisa dijual kembali walaupun tidak untung, diganti lagi. Tapi kapasitas 200, dengan pemahaman ini 200 itu sudah yang terseleksi. Jadi pengadaan bibit ini jantan dan betina totalnya 298 juta atau 300 juta ya, hampir 300 juta. Pada poin keempat ini biaya pakan komplit tapi difermentasi. Sebetulnya ini bisa juga dimasukkan ke biaya modal kerja, tetapi ini karena awal, menurut saya lebih tepat dikelompokkan ke dalam biaya investasi atau modal awal ya. Jadi harga pakan tahun 2022 ya, sekarang per kilo 2.100, sudah komplit ini, nggak usah tambahan apapun. Di dalam pakan komplit itu sudah semua kebutuhan ternak sudah dimasukkan, sudah dicampur, sudah difermentasi, jadi ini siap saji untuk keperluan 730 hari alias 2 tahun ya. Jadi diperlukan biaya pakan 316 juta rupiah untuk 206 ekor, 200 induk betina, 6 ekor jantan. Kemudian ada lagi nomor 5, beban biaya pembesarannya. Oke, 15 hari pertama memang masih ASI eksklusif, air susu induk secara eksklusif selama 15 hari ya.
selama 14 hari, maaf, hari ke-15 mulai dikasih pakan pre-starter. Maka itu saya hitung sejak hari ke-15 sampai 210 hari alias 7 bulan, atau sampai berbobot 25 kilo sampai 30 kilo. 25 kilo ini bisa yang betina, 30 kilo itu yang jantan. Ini minimum ya. Jadi bisa saja di atas itu. Sebagian nanti pasti ada yang di bawah ini, tapi ini rata-rata. Nah, anak pertama, anak ke-1 dari 200 ekor induk betina, anak pertama kita tidak bisa berharap berlebih. Pada umumnya beranak 1 ekor per induk untuk anak pertama. Kalau nanti ada beberapa ekor beranak 2, yaitu namanya bonus, rezeki tambahan. Tapi dalam perhitungan analisa dihitung anaknya anak pertama ya, sekali lagi ini anak pertama dihitung 1 ekor. Saya lanjut lagi poin ke-5 tadi, yang anak pertama sudah 180 ekor setelah dikurangi risiko kematian 20%. Kemudian anak yang kedua dari 200 ekor induk akan kalau rata-rata 1,6 sudah termasuk risiko yang gagal atau risiko mati. Rata-rata 1,6 ekor sama dengan 320 ekor. Secara umum terbagi separuh-separuh. Betina separuh 160 ekor, jantan separuh 160 ekor. Ini dari teori genetika ya, 50-50. Kemudian anak ketiga sama, 320 ekor terdiri dari betina 160, jantan 160 ekor. Total 3 kali kelahiran 2 tahun. Anak pertama 180, anak kedua 320, anak ketiga 320, 2 tahun. Maka itu di sini juga saya sebutkan untuk 2 tahun pertama investasinya. Nah, pakan dari 820 ekor ini harganya rata-rata 1.750 per kilo kali 195 hari pemeliharaan sampai bobot 25 sampai 30 kilo atau sampai 7 bulan kalau umurnya anaknya, totalnya 280 juta. Pada poin ke-6, BO, biaya operasional untuk upah, gaji, uang makan, listrik, solar, pulsa, paket, terus sama ini biaya penyusutan ya. Semua alat atau mesin itu kan juga ada perawatan dan penyusutan. Ini sebetulnya ada perawatan dan penyusutan. Per bulan saya hitung 10 juta. Ini hanya 2 tenaga kerja saja. Cukup 2 tenaga kerja saja. Seandainya 1 libur, kalau tidak sedang membuat pakan, cukup 1 orang. Bila sedang membuat pakan, ya memang harus 2 orang sebaiknya. 2 orang karyawan ini ya. BO 10 juta per bulan selama 2 tahun. 24 bulan. 240 juta. Jadi total biaya investasinya 50, 972, 48, 250, 316, 280, 240, totalnya 2.156 juta rupiah untuk 2 tahun. Jadi investor ya puasa dulu.
Oke, saya lanjut ya. Pada poin Romawi kedua, pendapatan. Inilah yang ditunggu-tunggu. Pendapatan atau income-nya. Kalau income-nya tinggi, nanti peternak outcome-nya tinggi. Bisa berdasi, bisa bermobil, bisa berumah baik. Kalau perlu istri 2. Itulah outcome namanya. Jual cempe semuanya, 3 kali peranak semuanya dijual, ya, untuk mengembalikan biaya investasi atau modal awalnya totalnya. Betina 410 ekor, minimum, ini angka minimum ya, ingat 25 kilo. Kalau harganya Rp80.000 per kilo hidup, ketemu angka 820. Ingat, ini F1 ya. Persilangan antara domba, betina, Garut sama Texel turunan ya, turunan Texel jantan. Tentu hanya 6 ekor dipilih yang ya paling tidak ganteng seperti saya beginilah, yang betul-betul pejantan tangguh. Nah, nanti ada teori untuk memilih pejantan tangguh itu yang seperti apa dan perlakuannya seperti apa itu nanti ada di manajemen pembibitan. Anak yang jantan 410, minimum bobot 30 kali 100.000 per kilogram hidup, ketemu 1.230 juta. Kemudian pupuk ini selama 2 tahun, baik pupuk dari induk dan dari anak, diestimasi hanya 45 ton saja, 45.000 kilo. Ya bisa lebih sih kalau sama serintil dari anaknya. Tapi ini kita anggap yang minimum ya, yang minimum. Kali Rp1.000 per kilo harga pupuk kompos organik, ketemu 45 juta. Jadi total pendapatan 2.095 juta rupiah. Artinya biaya investasi awal selama 2 tahun sudah kembali. Istilahnya break even point. Ada juga yang memberi istilah return on investment. Biaya investasi return balik. Nah, itu 2 tahun. Nah, artinya apa? Ini kalau perusahaan toh asetnya aset produktif, masih bisa menghasilkan anak ke-4, anak ke-5, anak ke-6. Disitulah nantinya bisa diambil untung. Dan supaya tidak investasi lagi di awal, nanti yang anak ke-4, 5, 6, anak betinanya dipilih yang super ya, yang cantik, tinggi seperti Luna Maya. 20%. Peremajaan 20% itu artinya kita tidak menambah populasi induk, hanya replacement atau peremajaan. Kalau sanggup investasi, mau nambah induk betina, anak betina yang ke-4, ke-5, ke-6, kalau ditahan 30%. Nambah nanti populasi, bukan 200 lagi. Bisa nambah. Kalau ditahan 40%, otomatis ya hampir 2 kali lipat untuk 2 tahun ke depannya. Induk yang pertama masih ada, ini mulai dari anak ke-4, 40% ditahan misalnya. Anak ke-5, 40% ditahan. Anak ke-6, 40% ditahan. Lah yang 10% kemana? Ya dijual. Itu bukan yang terbaik ya, umpama nilai di bawah 9. Yang dipertahankan yang nilainya 8, nilai 9. Yang nilai 7, 6 ya dijual untuk dipotong misalnya. Jangan sekali-sekali jual yang nilai 8, nilai 9. Jangan dijual untuk dipotong, yaitu dijual sebagai calon induk.
Ya, jadi sekali lagi saya ulang, kalau hanya mempertahankan jumlah induk awal, yang ditahan cukup 20%. Pilih yang terbaik. Kalau mau nambah populasi induk, ditahan bisa 30% atau ditahan 40%. Tidak mungkin ditahan 100% betinanya, pasti ada yang KW2 atau KW3 dijual dalam kondisi sudah dipotong atau dijual karkas. Oke, demikian uraian singkat saya, analisa usaha pembibitan domba silangan betina 200 ekor, jantannya turunan Texel. Kalau mau pejantannya turunan Dorper, wah lebih bagus lagi. Ya, hanya sedikit menambah biaya pembelian jantan. Dari harga 8 juta 10 juta, kalau Dorper jantan kan harganya bisa 30-35. Ya, sedikit itu nambah harga pejantannya, tapi tidak banyak. Sebab satu pejantan bisa untuk mengawini 40-50 ekor betina. Satu koloni atau 2 koloni, tergantung dari ukuran boxnya ini ya. Kalau ukuran boxnya 3x4, isinya 20 betina. Kalau ukuran boxnya 4x4, isinya 25. Ya, tinggal pilih. Jadi kalau mau satu pejantan 40 ekor betina ya 2 koloni, nanti bergantian berapa hari. Kalau kawin alami ya, ini kalau kawin alami beberapa hari di box 1, kemudian jantannya dipindah ke box 2, begitu. Dan tidak usah khawatir, kalau kawin alami itu nyaris tidak perlu berulang, 95% cus plentung. Ya, kalau kata Tukul Arwana, cus plentung. Nggak usah khawatir, nggak ada namanya domba kambing jantan alias bandot itu tidak doyan kawin, tidak ada. Semua bandot doyan kawin, jangan bandot. Aku pun juga doyan kawin gitu ya. Tapi nggak sebanyak domba kambing betinanya. Domba kambing bisa poligami 40-50 ekor. Artinya domba kambing jantan itu kawinnya ya seminggu 2 kali 3 kali mampu. Tidak ada tidak doyan kawin. Tidak kawin karena tidak ada betina yang birahi. Selama ada betina yang birahi, sudah pasti tidak usah disuruh, tidak usah diajari. Pasti dikawini dan dibuntingi. Saya kalau pelihara jantan ini dari awal sudah saya doktrin, tugasmu di sini bukan hanya mengawini saja loh, tugasmu membuntingi. Kalau mengawini saja nggak usah kamu, aku pun bisa mengawini. Tanpa membuntingi ya seneng, ya sama cewek, begitu. Oke, dari saya sekian, terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang, ada lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.